Kita beralih ke informasi ajang bulu tangkis bergengsi Thomas dan Uber akan digelar di Kunsan, Tiongkok pada 15 hingga 22 Mei 2016 mendatang. Sebanyak 20 atlet bulu tangkis putra dan putri diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden optimis tim Thomas Uber dapat membawa pulang kemenangan. Informasi ini menjadi informasi akhir kami dalam Metro hari ini. Saya Robert Haryanto atas nama tim yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Satu hari jelang keberangkatan 20 atlet pebulu tangkis Thomas Uber ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo mengundang tim Thomas Uber ke Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan tim Thomas Uber didampingi oleh Ketua PBSI Gita Wirjawan serta sejumlah staf dan pelatih lainnya. Presiden Joko Widodo berharap tim Thomas Uber Indonesia dapat bertanding sekuat tenaga dan membawa pulang kedua piala. Kita semuanya berharap pemain nanti bisa bisa bertanding sehingga kita bisa membawa kembali Thomas dan Uber ke Indonesia. Sehari sebelumnya di Platas Cipayung, Jakarta Timur, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia telah resmi melepas 20 pemain yang akan bertanding di Piala Thomas dan Uber 2016 di Kunsan, Tiongkok. Hingga kini Indonesia masih memimpin perolehan Piala Thomas dengan sudah 13 kali meraih gelar. Namun terakhir kali Indonesia menjadi juara Piala Thomas adalah pada tahun 2002. Sementara Piala Uber terakhir diraih pada 1996 lalu. Legenda pebulu tangkis Indonesia Susi Susanti yang menjuarai Piala Uber tahun 94 dan 96 mengharapkan tim Thomas Uber Indonesia mampu bermain lepas dan tenang. Pemain-pemain kita pemain muda, tapi secara pengalaman mereka juga semua rasanya bagus semua ya. Tapi bukan berarti saya berharap mereka menyerah atau mungkin patah semangat ya dengan situasi seperti ini. Justru ini kesempatan mereka untuk bisa menguji kemampuan mereka dan juga bisa bermain lepas untuk menunjukkan sampai di mana sih kekuatan mereka gitu loh. Karena kita berharap mereka memang bukan untuk saat ini, tapi 2-3 tahun ke depan sih sebetulnya. Di babak penyisihan, Indonesia tergabung bersama Thailand, Hong Kong, dan India di grup B. Sedangkan tim Uber berada di grup C bersama Hong Kong, Thailand, dan Bulgaria. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah selesai memberikan keterangan di gedung KPK sebagai saksi kasus raperda reklamasi Teluk Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami Ferry Prihardi langsung dari gedung KPK untuk informasi selengkapnya. Ferry, apa saja poin yang disampaikan Ahok pada penyidik KPK hari ini? Robert, tidak terlalu banyak poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk ketiga tersangka dalam kasus pembahasan raperda di DPRD DKI Jakarta. Secara keseluruhan bisa dikalkulasikan Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7,5 jam sejak pukul 9.30 hingga pukul 17.30 dan Ahok sendiri baru keluar pada sekitar 15 menit yang lalu atau pada pukul 18 kurang 15 menit dan tidak terlalu banyak jawaban yang diberikan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama saat keluar dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu. Dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ahok hanya terkait materi untuk siapa ia diperiksa. Artinya tadi Ahok menjelaskan lagi bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan untuk 3 tersangka yaitu Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dan 2 dari pihak swasta atau dari pihak pengembang yaitu Arisman Wijaya dan juga Trinanda. Sementara itu tadi nampaknya memang Ahok tidak memiliki banyak waktu untuk melayani ataupun menjawab pertanyaan dari para media dan Ahok pun langsung menuju atau bergegas menuju ke dalam kendaraannya dan ada satu pertanyaan menarik yang sempat dijawab oleh Basuki Cahayapurnama yaitu ketika salah seorang wartawan menanyakan kepada Ahok mengenai prinsip izin proyek reklamasi ini dikeluarkan pada tahun berapa atau pada kepemimpinan siapa saat itu Gubernur DKI Jakarta dipimpin. Ahok hanya menjawab pada kepemimpinan Foke ataupun Fauzi Bowo dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama sesaat setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ya, pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi dan satu lagi Pak Trinanda. Jadi ya 3 sangka ini mungkin mau dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas
untuk beliau-beliau itu. Ya, terkait dengan dua materi utama yang memang ingin diperdalam oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan perdana Ahok dalam kasus ini, yaitu mengenai bagaimana proses raperda tersebut berjalan atau dari awal sampai akhir dan sampai saat ini ditangguhkan untuk sementara waktu, dan juga mengenai bagaimana proses penentuan dari besaran lahan reklamasi yang harus disediakan oleh pengembang untuk publik. Tadi belum sempat dijelaskan oleh Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok, karena hanya dua pertanyaan itu saja yang tadi sempat dijawab oleh Ahok, dan Ahok langsung masuk ke dalam kendaraannya. Artinya hal ini masih bisa berjalan lanjut ke depannya, artinya masih menutup kemungkinan untuk penyidik KPK untuk memanggil Ahok lagi dalam waktu-waktu mendatang, ataupun dari pihak lainnya, baik jika penyidik KPK masih membutuhkan keterangan dari pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, ataupun dari pihak legislatif, dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Robert. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasinya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Hasnaini Muin menaburkan uang kepada pengunjung usai menghadiri sebuah acara diskusi. Uang kertas 10 ribuan rupiah ditebarkan dari dalam mobilnya. Pengunjung pun berebutan mendapatkan uang dari Hasnaini Muin. Mulanya, Hasnaini membagikan kepada pengunjung seminar yang mendekati mobilnya. Usai Hasnaini menjadi salah satu diskusi tentang pemilihan gubernur DKI Jakarta. Namun karena orang-orang berdesakan, akhirnya Hasnaini menaburkan uang tersebut. Uang pecahan Rp atau sebanyak 10 ribu rupiah pun jadi rebutan masyarakat. Hasnaini merupakan bakal calon gubernur yang telah mendaftarkan diri melalui tim penjaringan Partai Demokrat, karena dirinya juga kader Partai Demokrat. Kendati demikian, Hasnaini juga melamar ke PDI Perjuangan. Bagi Hasnaini, maju sebagai bakal calon gubernur saat ini merupakan peluang maju untuk kedua kalinya. Hasnaini memperkenalkan diri sebagai wanita emas era masyarakat Jakarta. Hasnaini sering mengunjungi warga Jakarta untuk mencuri perhatian masyarakat dengan cara menebarkan uang. Dan hingga kini nasib Hasnaini sebagai bakal calon gubernur masih belum jelas. Belum ada partai yang meliriknya dan kemudian menjadikannya sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang definitif. Sementara itu, pemirsa, di acara diskusi pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu, Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar, dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut
desa itu tapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok, ya kan bersama Jokowi. Ya, jika UN SMA sudah diumumkan, sementara esok adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan sederajat, soal-soal UN telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Di Aceh, soal UN ini sudah didistribusikan ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah, sementara di Yogyakarta 35 truk siap mendistribusikan soal UN ke 35 kabupaten di Jawa Tengah dengan pengawalan ketat kepolisian. Kami langsung bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, ada Bramantio Herlambang dan juga ada Clara Alverina yang berada di Yogyakarta. Saya akan ke Aceh terlebih dahulu. Bram, seperti apa persiapan jelang UN di Aceh dan kapan soal akan dibagikan ke sekolah-sekolah? Ya, Zakia, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima, memang soal ujian nasional bagi siswa sekolah menengah pertama maupun kejuruan telah didistribusikan ke sejumlah polsek, dan ini nanti direncanakan akan didistribusikan ke sejumlah sekolah pada Senin pagi. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Aceh Tamiang, ini memang sejak siang tadi soal ujian nasional telah dibawa dan didistribusikan dari Mapolres tempat ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah. Dan pasca pendistribusian memang petugas dari Dinas Pendidikan didampingi oleh aparat polisian setempat memang melakukan pengecekan maupun pendataan dari soal yang tiba. Dan Dinas Pendidikan memang memastikan tidak ada kekurangan soal maupun kecacatan yang terjadi pada sejumlah kelengkapan ujian ini. Dan tidak hanya di Aceh Tamiang, tetapi juga di Kabupaten Aceh Sigli, seluruh soal memang telah didistribusikan ke sejumlah polsek yang memang berdekatan dengan sekolah. Dan sama dengan sebelumnya bahwa direncanakan penyaluran akan disampaikan dan disalurkan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang diujikan setiap harinya. Dan pasca pencatatan kelengkapan soal, area pendidikan ini, soal-soal nanti akan disimpan di ruangan dan dikunci maupun dijaga oleh aparat kepolisian. Dan tidak hanya itu, Kota Subuh Salam juga telah melakukan pendistribusian ke sejumlah polsek, dan tidak hanya itu bahwa pihak sekolah juga melakukan persiapan lokal dengan para siswa. Demikian. Ya, baik. Bramantio, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya akan ke Yogyakarta. Clara, seperti apa proses distribusi soal UN di Provinsi Jawa Tengah? Ya, Zakia, memang Jawa Tengah menjadi provinsi terakhir setelah sebelumnya soal ujian nasional sudah didistribusikan ke 7 provinsi lainnya sejak bulan April tahun 2016. Dan dini hari tadi sudah ada jutaan lembar soal ujian nasional untuk tingkatan SMP yang untuk di wilayah Jawa Tengah yang sudah mulai didistribusikan. Dan proses distribusi soal ujian nasional ini dilakukan dari gudang tempat percetakan PT Pura yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Ada 35 truk yang dikerahkan untuk mengirim soal ujian nasional ke 35 kabupaten di Jawa Tengah. Dan proses pendistribusian soal ujian nasional ini mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Polres Kudus yang bersenjata lengkap. Pengawalan ini dilakukan untuk menghindari kebocoran soal ujian nasional. Dan selain dijaga ketat aparat kepolisian, pendistribusian soal ujian nasional juga dikawal masing-masing dinas pendidikan kabupaten atau kota. Sebelum diberangkatkan ke 35 armada truk pembawa soal ini juga secara simbolis diberi segel sebagai tanda bahwa soal akan didistribusikan dengan aman. Jumlah soal ujian nasional yang didistribusikan ke seluruh Jawa Tengah ini mencapai sekitar 2.300.000 set naskah, termasuk sekitar 25.000 set naskah soal cadangan untuk ujian nasional susulan. Sementara itu, Zakia, di Temanggung kami menemukan soal-soal ujian nasional yang sudah didistribusikan ini disimpan di lorong kantor Dinas Pendidikan setempat. Hal ini dikarenakan minimnya tempat penyimpanan sehingga naskah soal hanya diletakkan di lorong kantor yang telah dikelompokkan berdasarkan asal sekolah. Dan peletakan naskah di lorong tersebut memang lebih memudahkan petugas dalam mendistribusikan naskah soal kepada 4 suplayan yang ada di Temanggung. Namun panitia pelaksanaan ujian nasional Kabupaten Temanggung tetap menjanjikan keamanan dan tidak ada kebocoran soal karena dijaga ketat oleh pihak aparat kepolisian. Zakia. Iya, baik. Terima kasih Clara Alverina dan juga sebelumnya ada Bramantio Herlambang. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Dan pemirsa, lalu bagaimana kondisi arus balik melalui udara? Kami langsung menuju ke dua rekan kami. Pertama di Bandara Soekarno-Hatta bersama Bremana Tayanaya, dan kemudian di Bandara Juanda Sidoarjo ada rekan kami Christina Helang di sana. Saya akan menyapa ke Bremana terlebih dahulu. Bremana, bagaimana suasana arus balik di Bandara Soekarno-Hatta?
Baik Zakia, situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta saat ini cukup padat. Bisa terlihat di belakang saya ini ratusan penumpang baik yang baru saja datang maupun juga baru akan berangkat ke tujuan masing-masing ini terlihat memadati Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang Zakia, Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan terminal yang dikhususkan untuk rute penerbangan domestik ini untuk tujuan Solo, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Lombok hingga Makassar. Dan sebelumnya Zakia, diprediksi bahwa hari ini memang merupakan puncak dari arus balik liburan panjang, yaitu pada tanggal 8 Mei kali ini, dan diperkirakan akan meningkat dari 149.000 penumpang yang datang maupun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ini di hari biasa menjadi 180.000 penumpang di hari Minggu ini. Dan ini artinya meningkat sebanyak 13% Zakia. Dan sebelumnya juga sempat kami mendapatkan informasi dan juga data, dan ini mengenai jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan menurut data yang sementara kami dapatkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini penumpang yang datang maupun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai 87.210 penumpang dengan rincian 17.400 penumpang untuk penerbangan internasional dan juga 69.810 penerbangan domestik. Dan dilihat dari data ini Zakia, dapat dilihat bahwa penerbangan domestik mendominasi penerbangan di Soekarno-Hatta ini, dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa warga Jakarta memilih untuk menghabiskan liburan panjangnya untuk mengunjungi kota-kota maupun destinasi yang ada di dalam negeri. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di puncak liburan panjang kali ini Zakia, sebelumnya Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara sempat berkoordinasi dengan seluruh bandara di Indonesia ini untuk menambah penerbangan atau extra flight. Dan kali ini menambah 17 penerbangan ekstra untuk Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 9 penerbangan untuk keberangkatan dan juga 8 penerbangan untuk kedatangan. Demikian Zakia. Baik, terima kasih Bremana atas informasinya, dan kemudian saya akan menuju ke Sidoarjo. Helen, berapa peningkatan penumpang di Bandara Sidoarjo? Zakia, memang benar hari Minggu ini diperkirakan sebagai puncak arus balik dari liburan long weekend yang terjadi akibat 2 hari keagamaan, yakni hari kenaikan Yesus Kristus dan juga hari raya Isra Mi'raj pada hari Kamis hingga berakhir pada minggu ini. Dan siang tadi hingga sore ini merupakan puncak arus mudik dengan jumlah penumpang di Bandara Juanda Sidoarjo diperkirakan mencapai 65.000 orang. Jika dibandingkan dengan hari biasanya, ini ada sekitar hanya 53.000 orang saja yang ada di Bandara Juanda Sidoarjo. Ini berarti peningkatan jumlah penumpang di liburan long weekend kali ini sekitar 18%. Dan kenaikan jumlah penumpang ini didominasi oleh penerbangan domestik yang menuju ke Jakarta, kemudian juga menuju ke Makassar, Denpasar, dan juga kota-kota lainnya seperti Bandung juga cukup mendominasi penerbangan domestik di Bandara Juanda Sidoarjo ini. Selain dari peningkatan jumlah penumpang domestik, jumlah penumpang internasional di Bandara Juanda Sidoarjo ini juga mengalami peningkatan ini sebesar sekitar 12%. Dan dengan kota tujuan ini ada kota Hong Kong, kemudian Kuala Lumpur, dan juga Singapura. Dan hari ini jumlah penerbangan pada hari Minggu di Bandara Juanda Sidoarjo ini mencapai 400 penerbangan, masing-masing 200 penerbangan kedatangan dan juga 200 penerbangan keberangkatan dari Bandara Juanda Sidoarjo. Dan kemarin dari PT Angkasa Pura ini menambahkan 1 maskapai penerbangan dalam rangka liburan long weekend ini, yakni maskapai dari Nam Air yang melayani rute Denpasar, Surabaya, dan Denpasar. Ini dijalankan pada tanggal 5, 7, dan 8 Mei ini. Dan diperkirakan arus balik ini memang puncaknya paling banyak siang tadi sekitar 65.000 orang penumpang yang terus memadati Bandara Juanda Sidoarjo ini. Zakia, kembali ke Anda di studio. Iya, baik. Terima kasih Christina Helen dan juga Bremana Tenaya atas informasinya. Terima kasih teman-teman. Yang juga Heru Budi Hartono selaku Kepala BKAD dan juga pihak lainnya seperti halnya Gamal Sinurat. Tidak hanya itu, KPK juga sudah memanggil pihak swasta, yakni dari
pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, dan KPK juga sudah memanggil Suni Tanuwijaya yang merupakan staf khusus dari Basuki Cahayapurnama. Suni dan Aguan, Alvita, ini merupakan pihak juga yang sampai saat ini masih terus diperiksa dan sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Alvita. Ya, Aulia, lalu apa kaitan Gubernur Ahok dalam kasus raperda reklamasi ini? Ya, Alvita, Gubernur Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memang mengetahui mengenai pembahasan dua raperda reklamasi. Memang sampai dengan saat ini pembahasan dua raperda reklamasi masih menjadi polemik, baik itu di DPRD maupun juga di Pemprov DKI Jakarta. Pembahasan dua raperda ini dimulai dari bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menginginkan nilai retribusi sebesar ataupun tambahan kontribusi, maksud kami sebesar 15% kepada pengembang dari nilai NJOP. Sementara itu dari pihak DPRD DKI Jakarta ini menginginkan 5% saja terkait dengan retribusi tambahan tersebut. Menurut dari keterangan Kepala Bapeda Tuti Kusmawati, nilai 15% tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan dataran Jakarta, termasuk juga pemeliharaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan hal inilah yang juga diduga dalam angka pembahasan 5% ini diduga Dirut PT APL ini menyuap Ketua Komisi D DPRD Jakarta Muhammad Sanusi. Dan sampai dengan saat ini Elvita, KPK masih menetapkan 3 orang sebagai tersangka selain M. Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Presbir dari PT APL Aris Manujaya, dan juga personal asisten dari PT APL Triananda Prihantoro. Dan Sanusi sendiri, M. Sanusi sendiri ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Maret 2016 lalu, dan dari tangan M. Sanusi KPK ini mendapatkan uang senilai 1 miliar yang diduga ini merupakan uang suap dari PT APL ataupun Dirut PT APL kepada M. Sanusi terkait dengan untuk memuluskan proyek reklamasi ini. Untuk sementara, Elvita, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, Aulia Pandai, terima kasih untuk laporannya.